Informasi yang saya dapat, MK akan mengembalikan sistem pemilihan umum menjadi proporsional tertutup sebagaimana dulu di zaman otoritarian Orde Baru. Jangan hanya untuk kepentingan elektoral politik, lantas dengan seenaknya meniupkan aroma busuk untuk kepentingan kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, ex-wakil Menteri Hukum dan HAM pada era SBY yang kini berprofesi sebagai advokat, Denny Indrayana bikin gaduh. Ia mengaku mendapatkan informasi mengenai putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait dengan sistem pemilu legislatif yang akan kembali ke sistem proporsional tertutup atau coblos partai. Putusan itu diklaim Denny diwarnai perbedaan pendapat atau dissenting opinion di kalangan MK. Denny pun menggelontorkan isu itu terkait perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK dan peninjauan kembali atau PK kubu Muldoko terkait dengan sengketa Partai Demokrat yang diduga ditukar guling dengan kasus korupsi mafia peradilan di MA. Jika Demokrat berhasil dicopet, maka pencapresan Anies Baswedan hampir pasti gagal. MK akan memutuskan konstitusionalitas sistem pemilihan umum legislatif. Apakah berubah menjadi tertutup kembali atau tetap proporsional terbuka? Informasi yang saya dapat, MK akan mengembalikan sistem pemilihan umum menjadi proporsional tertutup sebagaimana dulu di zaman otoritarian Orde Baru. Ini persoalan serius. Pertama, MK harusnya tidak masuk ke dalam sistem pemilu karena itu harusnya adalah kewenangan dari Presiden, DPR, dan DPD. Ini yang disebut dengan open legal policy. MK menahan diri dan menyerahkan apa sistem pemilu kepada pembuat undang-undang. Kedua, karena sekarang proses pemilu sudah berjalan, sudah ada daftar calon sementara, maka putusan di tengah jalan semacam ini akan mengganggu proses pemilihan umum legislatif. Akan terjadi kekacauan, chaos yang mengganggu persiapan pelaksanaan pemilu. KPU pasti akan kesulitan, partai-partai pasti akan kesulitan. Sebaiknya tidak diputuskan kembali ke sistem proporsional tertutup, ataupun kalau memang ada rencana semacam itu diserahkan kepada pembuat undang-undang, kepada Presiden dan DPR di masa yang akan datang untuk melakukan pertimbangan, mendengar aspirasi masyarakat dan memilih sistem pemilu. Bukan kewenangan MK, kewenangannya ada di Presiden, DPR. Terkait pernyataan Denny tersebut, juru bicara MK Fajar Laksono mengaku belum tahu ada informasi yang menyebut hasil putusan pemilu 2024 kembali ke proporsional tertutup, termasuk adanya dissenting opinion. MK menegaskan sidang pemeriksaan judicial review soal sistem pemilu sudah selesai dilaksanakan. Dalam waktu dekat, MK akan memutuskan nasib sistem pemilu 2024, apakah proporsional terbuka, proporsional tertutup atau menggunakan model baru atau campuran. Tampaknya tak hanya sekali ini Denny Indrayana bikin gaduh. Di berbagai media, Denny juga sudah terang-terangan melontarkan tuduhan tanpa bukti dengan memastikan dirinya dapat info A1 yang terverifikasi adanya upaya penjegalan Anies Baswedan sebagai bakal capres tahun 2024. Tuduhan demi tuduhan tanpa bukti tampaknya terus digelontorkan Denny Indrayana, termasuk membocorkan hasil keputusan MK tentang perubahan sistem pemilu dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup. Pernyataan Denny itu pun tampaknya diyakini SBY sebagai sebuah fakta hingga akhirnya ikut bereaksi keras atas putusan MK melalui akun Twitternya. Terkait soal adanya pengambil alihan Demokrat oleh kubu Muldoko, SBY menyatakan bahwa Partai Demokrat akan sulit dikabulkan karena Muldoko telah kalah di pengadilan sebanyak 16 kali.
Terkait soal adanya pengambil alihan Demokrat oleh kubu Muldoko, SBY menyatakan bahwa Partai Demokrat akan sulit dikabulkan karena Muldoko telah kalah di pengadilan sebanyak 16 kali. Namun apabila kabar dari Denny Indrayana itu benar, dia menduga ada pihak yang berniat mengganggu keikutsertaan Partai Demokrat pada pemilu tahun 2024. Untuk itu dia berharap pemegang kekuasaan tetap amanah dan berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Sebab kata SBY, Indonesia bukan negara predator, di mana pihak yang kuat akan memangsa pihak yang lemah. Terakhir, SBY berpesan kepada Partai Demokrat untuk terus mengikuti perkembangan PK Muldoko dan mengikuti petunjuk Ketua Umum. Jika keadilan tak datang, kita berhak memperjuangkannya secara damai dan konstitusional. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, tuduhan tanpa bukti yang terus dihembuskan Denny Indrayana bahkan membocorkan rahasia negara tampaknya telah membuat sejumlah pihak bereaksi keras. Menko Polhukam Mahfud MD pun memerintahkan kepolisian untuk memeriksa Denny Indrayana. Dalam cuitannya, Mahfud MD dengan tegas menyatakan bahwa keputusan MK sebelum dipublikasikan merupakan rahasia negara yang tidak boleh dibocorkan. Hal senada juga diungkapkan oleh ex-ketua MK, Profesor Jimli Asidiki. Melalui akun Twitternya, Prof. Jimli menyatakan bahwa seharusnya orang luar tidak boleh membuat konklusi atau kesimpulan sebelum perkara tuntas di sidang. Rumor bukan fakta. Lagi pula, jikapun benar Denny Indrayana sebagai pengacara mesti tahu ini rahasia, maka dia pantas disanksi. Reaksi keras juga disampaikan atau dilontarkan oleh ex-ketua umum Partai Demokrat yang juga mantan komisioner KPU, Anas Urbaningrum. Ia menyatakan bahwa perubahan sistem untuk pemilu tahun 2009 terjadi pasca putusan MK 23 Desember 2008. Pemungutan suaranya terjadi pada 9 April 2009. Pemilu 2009 terbukti berjalan lancar dan tidak ada chaos politik. Jadi lebih baik Pak SBY tidak bicara chaos terkait dengan pergantian sistem pemilu di tengah jalan. Tidak elok bikin kecemasan dan kegaduhan. Cukuplah bicara dalam konteks setuju atau tidak. Itu perihal perbedaan pendapat yang biasa saja. Tentu saja kita sepakat. Bikin gaduh di tahun politik dengan menggelontorkan isu dan tuduhan tanpa bukti, apalagi sampai berani membocorkan rahasia negara, jelas merupakan tindakan melawan hukum yang tidak bisa ditolerir. Apalagi hal itu dilakukan oleh seorang Denny Indrayana, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, yang tentu saja sangat memahami persoalan hukum. Jangan hanya untuk kepentingan elektoral politik, lantas dengan seenaknya meniupkan aroma busuk untuk kepentingan kelompoknya. Penegakan supremasi hukum perlu terus dijadikan sebagai panglima untuk memberikan efek jera kepada pihak-pihak tertentu yang membuat kegaduhan yang bisa berefek pada menurunnya trust atau kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.